Halo, selamat pagi. Apa kabar semua? Miss harap kalian tetap baik dan sehat ya. Kemanapun kalian pergi, harus tetap wajib mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan menggunakan hand sanitizer. Oke? Berjumpa lagi dengan Miss Ajeng. Hari ini kita akan belajar tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Let's go! Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar kalian dapat menjelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponennya, melakukan pengamatan lingkungan dan mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik, menjelaskan pengertian interaksi maupun pola-pola interaksi, menjelaskan konsep bentuk saling ketergantungan antar makhluk hidup, dan menyebutkan pengertian dari rantai makanan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran hari ini. Let's go. Lingkungan. Bicara tentang lingkungan, lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks, sehingga sangat dapat mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Ada saatnya kualitas lingkungan berubah menjadi baik dan tidak menutup kemungkinan untuk berubah menjadi buruk pula. Lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup, seperti manusia, hewan, tumbuhan, bahkan jasad-jasad renik. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas benda-benda tidak hidup, di antaranya seperti air, tanah, udara, dan cahaya. Nah, organisme-organisme itu atau komponen-komponen itu tidak dapat hidup sendiri. Pasti selalu bergantung pada organisme lain maupun lingkungannya. Nah, saling ketergantungan ini akan membentuk suatu interaksi. Interaksi dapat terjadi antara komponen biotik dengan abiotik maupun komponen biotik dengan biotik lainnya. Interaksi makhluk hidup itu dapat dibedakan menjadi 4: simbiosis, kompetisi, predasi, dan netralisme. Simbiosis dibagi menjadi 3. 1. Simbiosis mutualisme, yaitu interaksi antara dua organisme yang saling menguntungkan. Contohnya sebagai berikut. Simbiosis yang kedua yaitu simbiosis komensalisme, yaitu interaksi antara dua organisme di mana yang satu mendapatkan keuntungan dan yang satunya itu tidak dirugikan, walaupun juga nggak untung ya. Nah, contoh dari simbiosis ini sebagai berikut. Nah, yang terakhir itu adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis ini itu adalah interaksi antara dua organisme di mana yang satu diuntungkan dan yang lain dirugikan. Contohnya sebagai berikut. Kemudian predasi. Predasi itu adalah interaksi dua organisme di mana yang satu berperan sebagai pemangsa dan yang lain sebagai mangsa. Contohnya itu makan dan dimakan. Oke, nah yang terakhir itu adalah netralisme. Netralisme itu adalah hubungan antara dua organisme yang tidak saling berpengaruh atau mempengaruhi walaupun berada pada habitat yang sama. Contohnya, entah itu di suatu pekarangan atau di suatu padang rumput, ada nih kambing dan juga ayam. Ya, mereka hidup bersama, berdampingan, tetapi tidak saling mempengaruhi. Karena apa? Karena makanan yang mereka makan itu berbeda. Jadi tidak ada saling mangsa dan dimangsa. Ya, itu ada arti dari netralisme. Kemudian
interaksi berupa makan dan dimakan ini akan membentuk suatu rantai makanan. Jadi, rantai makanan adalah proses makan dan dimakan yang membentuk garis lurus, sederhana, dan tidak bercabang. Nah, rangkaian-rangkaian dari rantai makanan ini akan membentuk jaring-jaring makanan. Jadi, gabungan beberapa rantai makanan itu akan membentuk suatu siklus yang saling mempengaruhi. Nah, kita sekarang masuk di subbab terakhir ya. Nah, coba kalian lihat dan perhatikan baik-baik gambar yang Miss berikan. Oke, gambar berikut itu adalah contoh dari rantai makanan ya. Oke, nah kemudian kalian bisa lihat di bagian paling ujung sebelah kiri, kalian melihat ya, kita melihat rumput. Nah, kita lihat rumput, bahkan tidak hanya rumput, bahkan bisa tumbuh-tumbuhan yang lain, pohon, tumbuhan bunga, dan sebagainya, itu berperan sebagai P. P itu apa? P itu adalah produsen. Ya. Nah, produsen ini atau rumput ini akan dimakan oleh belalang. Belalang ini di dalam rantai makanan berperan sebagai konsumen. Sebelumnya, konsumen sendiri itu dibagi menjadi 3. Konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Nah, untuk belalang sendiri itu termasuk konsumen 1. Ya. Biasanya konsumen 1 itu adalah hewan-hewan yang herbivora atau pemakan tumbuhan. Betul. Nah, lalu kita lanjut lagi. Belalang nantinya akan dimakan oleh katak atau kodok. Ya. Nah, kodok ini termasuk konsumen tingkat 2. Lalu, kodok dimakan oleh ular. Nah, ular ini konsumen tingkat 3, ataupun bisa dikatakan konsumen paling puncak dalam rantai makanan. Tapi tidak menutup kemungkinan masih ada konsumen-konsumen di atasnya lagi. Tapi kita cukup pakai konsumen sampai tingkat 3 ya. Nah, ular ini siapa yang makan? Ular bisa dimangsa oleh hewan lainnya. Tapi anggap aja kita berhenti sampai ular. Nah, ketika ular ini mati, ya, nah ular ini akan membusuk, akan keluar belatungnya, akan keluar baunya. Nah, yang berperan dalam pembusukan ular ini disebut pengurai atau dekomposer. Nah, pengurai-pengurai ini contohnya apa? Seperti jasa-jasa Reni. Oke. Sekian pembelajaran hari ini. Miss harap kalian paham, kalian mudah menerima apa yang materi Miss berikan. Hai, kita akhirnya sampai di akhir pembelajaran ya. Nah, sekarang kita akan melakukan kuis. Nah, sebelum itu silahkan screenshot dulu soal ini, lalu kirimkan ke grup WA ya. Nah, kenapa Miss suruh screenshot? Itu biar menjadi absen kalian bahwa kalian benar-benar melihat video Miss ini. Oke? Nah, untuk kuisnya kita bahas di WA grup ya. Habis ini setelah menonton video ini langsung aja ke grup. Terima kasih, selamat siang.